Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena arkeologi ini menjadi penyumbang utama dari suatu museum, maka seorang ahli arkeologi atau arkeolog itu harus mempunyai pengalaman, ya, terutama bekerja di sebuah museum. Jadi kalau di Amerika, seorang ahli arkeologi akan dikatakan teruji apabila paling sedikitnya ia harus bekerja di museum selama 6 bulan. Ya, jadi di Amerika ahli arkeologi harus bekerja di museum. Nah, jadi pengalaman itu penting. Ya. Jadi ketika arkeolog bekerja di museum, maka ia akan terlibat, ya, terutama dalam hal kegiatan yang disebut sebagai bagaimana seorang arkeolog itu memanage, ya, koleksi-koleksi museum yang layak, ya, dijadikan objek pembelajaran sejarah dan kemudian juga objek riset serta menjadi objek inspirasi bagi halayak atau publik yang mendatangi museum-museum itu. Nah, mahasiswa yang terlibat dalam studi praktikum di museum, ya, tidak berarti mereka harus mendapat pengetahuan museologi. Jadi seorang arkeolog atau mahasiswa arkeologi yang terlibat di dalam studi praktikum, ya, jadi seorang ahli mahasiswa atau ahli arkeologi itu terlibat di dalam praktikum. Jadi praktikum sebenarnya kalau arkeologi itu kebanyakan praktikumnya itu di lapangan, yaitu di situs, ya, sejarah gitu ya. Jadi melakukan ekskavasi, ya, kemudian, ya, di situ dalam rangka pengumpulan data, ya. Nah, sehingga kemudian bisa direkonstruksi, ya, bangunan apa yang terdapat pada situs sejarah. Nah, jadi sebenarnya praktikum arkeologi itu memang yang paling mengena itu ada di situs sejarah. Nah, sementara di museum, ya, praktikum mahasiswa itu ya penting sekali karena di situ terdapat berbagai koleksi museum dalam bentuk benda-benda. Nah, tentu saja benda-bendanya itu mengandung nilai arkeologis. Jadi ada arkeologi prasejarah, kemudian ada arkeologi Hindu-Buddha, dan arkeologi, ya, terutama zaman Islam. Nah, kita belum pernah mendengar arkeologi dari zaman modern, ya. Jadi kemungkinan sebenarnya bisa juga, ya. Jadi misalnya kebudayaan Indis ini bisa masuk ke, ya, terutama peninggalannya, jadi masuk ke arkeologi. Nah, tetapi benda-bendanya tentu saja merupakan benda-benda yang modern, ya. Nah, sehingga nama kata arkaisnya saja nanti bisa saja digugat gitu kan, ya. Jadi memang yang disebut arkais adalah sesuatu yang kuno, ya, yang sangat kuno gitu kan. Jadi karena mempunyai kekunoan itulah maka kemudian benda-bendanya disebut sebagai benda-benda arkeologis. Nah, dalam rangka penelitian sejarah, memang seorang ahli arkeologi itu ya harus banyak belajar dari berbagai arah, ya, terutama kalau selama ini praktikumnya di situs sejarah,
Tetapi bisa juga ilmunya itu bisa diambil dari praktikum ketika berada di museum. Karena pada dasarnya museum telah menyediakan data, telah menyediakan artefak, telah menyediakan benda-benda peninggalan budaya. Nah, makanya museum itu sebenarnya memang di samping untuk proses pembelajaran, ya, objeknya juga sebenarnya untuk riset juga. Jadi sebenarnya riset seorang ahli arkeologi ini bisa dilakukan di museum, bisa juga dilakukan di situsnya itu. Nah, dengan cara seperti itulah maka pengetahuan seorang arkeolog akan lebih paripurna daripada kalau ia hanya mencari atau mempelajari sumber yang berasal dari situs, ya. Karena pada dasarnya yang berasal dari situs itu banyak juga yang disimpan di dalam museum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi